Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik وزد وأنعم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kepada kita untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan kitab At-Tabarrukul Masyru' wal Mamnu'. Pada masalah tabarruk yang alam berkah, yang disyariatkan dan yang dilarang. Pada pertemuan yang lalu sudah sampai halaman 30 ya di buku saya. Perkataan daripada Al-Imam Ar-Razi, yakni Fakhrur Razi rahimahullahu taala, bahwasanya ya seluruh para nabi sepakat bahwasanya beribadah kepada selain Allah itu adalah bentuk kekufuran. Jadi ada orang yang beribadah kepada selain Allah, itu adalah bentuk kekufuran. Jadi pelakunya nauzubillah bisa jatuh ke dalam perkara membatal keislaman. Kemudian kita lanjutkan ya, halaman 31 di sini ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga Allah rahmati, wa an Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila ghazwati Hunain marra bi syajaratin lil musyrikin kanu yu'alliquna 'alaiha aslihatahum yuqalu laha zatu anwaqin. Dari sahabat Abi Waqid al-Laitsi yang semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar melaksanakan perang waktu itu. Jadi ketika terjadi peperangan namanya perang Hunain. Jadi ketika itu Rasulullah bersama para sahabat yang waktu itu dalam redaksi hadis yang lengkapnya baru masuk Islam. Udah tahu ya ahdin ya bil Islam, masih baru masuk Islam, sehingga belum mengetahui perkara tauhid secara sempurna. Jadi ketika Rasul dan para sahabat yang baru masuk Islam yang ketika akan berjihad ini melewati sebuah pohon yang disebut dengan nama pohon sidroh ya. Atau ada juga yang mengatakan ini seperti pohon bidara. Jadi pohon sidroh ini ya kepunyaan orang-orang musyrikin. Kanu yu'alliquna 'alaiha aslihatahum, yang mana dahulu orang musyrik itu menggantungkan pada pohon tersebut senjata-senjata mereka. Kemudian pohon itu disebut dengan istilah zatu anwar. Anwar itu zaman dari nautun. Nautun itu artinya gantungan. Jadi pohon yang banyak tempat gantungannya gitu. Karena orang musyrik mereka menggantungkan pedang mereka, panah mereka,
tombak mereka dan senjata-senjata mereka yang lainnya. Namun bukan hanya sekedar menggantung. Mereka menggantung itu untuk supaya mereka mendapatkan kemenangan. Karena mereka menganggap itu mau keramat gitu. Kalau digantungkan senjata, insya Allah bisa menang. Faqalu, lantas para sahabat ketika melihat orang-orang musyrik melakukan perbuatan seperti itu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwar, carikan kami pohon yang memiliki gantungan-gantungan seperti orang musyrik, pohon yang keramat pula lebihnya. Ya. Kama lahum dzatu anwar, sebagaimana orang musyrik itu mereka juga memiliki pohon yang memiliki gantungan-gantungan itu, ya, yang keramat itu. Lantas Nabi ketika mendengar pertanyaan para sahabat itu, faqala lahum Rasulullah SAW, Nabi menjawab, subhanallah, maha suci Allah. Menunjukkan itu, ya, perkataan yang tak benar, ya. Makanya Pak, kita disunahkan kalau mendengar sesuatu yang tak benar, maksiatlah, syirik, jangan masya Allah. Ya nampak orang diarak. Kenapa ini Pak? Diarak itu orang muda-mudi, ya. Mereka habis berzina, masya Allah. Tak boleh. Ya, naudzubillah boleh. Atau masya Allah boleh. Subhanallah. Ya. Maha suci Allah. Ya Allah itu suci daripada perbuatan yang seperti itu. Suci Allah dari maksiat ini. Hadza kama qala qaum Musa. Kata Rasulullah, perkataan kalian ini persis sama dengan apa yang telah disampaikan oleh kaum Nabi Musa. Apa? Karena kaum Nabi Musa ketika melihat ada orang menyembah anak lembu, ya. Kaum Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan, wahai Musa, tolong buat Tuhan bagi kami selain Allah. Nauzubillah. Kama lahum alihatun, sebagaimana mereka penyembah, ya, lembu itu, penyembah anak sapi itu juga memiliki Tuhan selain Allah. Jadi murka sekali Nabi Musa. Kenapa Nabi Israel sudah Allah berikan nikmat yang banyak untuk mereka. Allah selamatkan dari bala tentara Fir'aun, ya. Kemudian Allah selamatkan mereka melewati lautan yang begitu luas, ya, dengan mukjizat Nabi Musa. Allah suruh, ya, pukul lautan itu terbelah menjadi jalan, menjadi gatangan. Itu kan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada mereka. Ya kan? Wa idh najaynakum min ali fir'auna yaslukunakum su'al azab. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian wahai Bani Israel, tatkala orang-orang Fir'aun dan tentaranya yaslukunakum su'al azab, merasakan, ya, kepada kalian azab yang sangat buruk gitu, ya. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, ya kan? Orang-orang Fir'aun dan orang tentaranya itu menyembelih anak-anak laki-laki kalian Bani Israil, ya. Kemudian mereka membiarkan ini di mana perempuan kalian itu semua dalam surah Al-Baqarah, dan seterusnya. Banyak nikmat Allah kepada Bani Israil. Namun Bani Israil juga, ya, mau melakukan perbuatan syirik, padahal mereka bersama Nabi Allah, Nabi Musa. Jadi perkataan sahabat yang baru masuk Islam ini dikali oleh Rasulullah, salah kalian. Itu perkataan orang musyrik itu, gitu, ya. Ya, nggak boleh kita meyakini ada pohon keramat, ya, ada pohon yang bisa kita ngalap berkah padanya. Walladzi nafsi biyadihi la tarkabunna sunana man kana qablakum, demi jiwaku di tangannya, di genggamannya, yakni Allah, ya, sungguh kalian kelak, ya, akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Dan ini, ya, merupakan peringatan dari Rasul. Jangan ikuti kebiasaan orang-orang musyrik, orang Yahudi, ya, orang-orang Bani Israel, ya. Nah, karena kita lihat, ya, orang-orang Bani Israel itu, Pak, persis seperti yang sekarang, yang kafirnya, ya. Bukan Bani Israel yang beriman, yang kafirnya, iya, betul, ya. Ya, bagaimana keras kepalanya mereka, dan sekarang keras kepala, ya. Mereka telah
tidak lagi mendengarkan seruan dari PBB. Kan PBB pas secara diplomasi kan sudah meminta gencatan senjata, tapi mereka kenal sebenarnya keras kepala, ya, kepala batu mungkin kalau bahasa Jawa lain, iya, karena mereka ego merasa dapat sokongan dari Amerika, dari Perancis, ya, dari mana lagi ada beberapa negara sekutu mereka, ya. Nah, sehingga sampai sekarang ini mereka masih melakukan penindasan, pembunuhan massal, ya. Sudah hampir 11.000 lebih, ya, 6.000 anak-anak wanita yang menjadi korban, ya. Cuman alasan mereka saja ingin menggempur Hamas, ya. Hamas, walau Allah tak berapa yang meninggal. Kalau dalam pemberitaan yang meninggal itu banyak orang sipil, terutama anak-anaknya. Tanpa ada rasa bersalah, ya, mereka membombardir anak-anak. Coba kalau sampai anak mereka begitu, ya, coba istri mereka, ibu mereka, orang tua banyak yang meninggal. Bahkan saya baru melihat video, Pak, ya, orang Palestina, orang Gaza itu tangannya putus, gitu. Tapi subhanallah, ya, buat saya merinding, Pak, subhanallah. Dia gak pernah mengeluh, gitu, Pak, ya. Dia masih mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, gak apa-apa. Rumah kita udah hancur, nah, gitu, ya, kan. Bahkan mau kita hampir melayang, rumah nggak ada lagi, Pak, ya kan, udah rata, gitu. Subhanallah, luar biasa ini tragedi kemanusiaan, Pak. Karena memang orang Zionis itu memang seperti itu, mereka itu biadab, ya, teroris yang sebenarnya. Mereka itu kan Amerika, ya. Amerika berapa banyak dibomnya orang Jepang, satu kota hancur hangus ketika peristiwa pengeboman Nagasaki, ya, Hiroshima, bom atom itu. Mereka mengatakan orang Islam teroris gini-gini, padahal orang yang teroris sebenarnya. Itu luar biasa, ya. Sedih kita, ya, melihatnya ini. Maka jangan pernah kita lupakan, Pak, ya. Kita selipkan dalam doa kita, ya, mudah-mudahan, ya, mereka diberikan oleh Allah jalan keluar atas musibah besar ini. Kenapa saya memohonkan pada diri kita? Coba kita bayangkan kita begini, rumah kita dihancurkan, tidak ada lagi rumah, mereka dibom, bahkan mereka sakit, rumah sakitnya pun dibom. Itu biadabnya, Pak. Sekarang rumah sakit yang Indonesia itu nggak bisa lagi beroperasional, ya, karena bahan makannya kena diblokade, bantuan itu ini kan mereka gitu, ya, di stop, gitu. Ya, mudah-mudahan, ya, pemimpin-pemimpin Arab diberikan oleh Allah hidayah, kekuatan untuk berani, gitu, ya, dan bertindak tegas kepada, ya, para psikopat, ya, mereka itu psikopat semua, ya. Masa nggak ada iba, bayang mana kemanusiaannya, ya, taruhlah nggak ada agamanya, mereka bukan Muslim, ya, tapi sisi kemanusiaannya mana, ya, masa nggak kasihan, gitu, ya. Lihat anak-anak yang dibom, anak-anak yang mati di rumah, yang luar biasa, dibongkar rumahnya, Pak, lumayan luar biasa, subhanallah, ya. Maka mudah-mudahan, ya, saudara-saudara kita di Gaza, ya, diberikan oleh Allah, ya, surga lah, ya. Nah, bagi yang sabar, ya, bagi yang masih hidup, yang luka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu musibah, Pak, kalau seandainya mereka sabar, itu pahalanya besar, ya. Karena nggak sembarang orang yang diuji dengan ujian yang begitu besar, ya, itu luar biasa, Pak, ya, ujian yang seperti itu. Kita dengarnya aja takut, ya, Pak, ya. Belum lagi kita yang tertimpa, iya, dengan momennya gini-gini sedap, Pak, iya. Nah, apalagi rumah kita yang kena masalah, alhamdulillah ini. Baik, ya. Wa qala al-Imam Abu Bakar At-Turqushi Al-Maliki. Jadi hadis ini hadis sahih, Pak, ya. Riwayat Imam At-Tirmizi, kemudian Imam Ahmad dan Imam Al-Humaydi. Kemudian salah seorang ulama dalam mazhab Maliki yang bernama Al-Imam Abu Bakar At-Turqushi, beliau mengatakan, undur rahimahumullah, perhatikanlah
wahai kalian yang semoga Allah merahmati kalian, gitu ya. Aina ma wajadtum sidratan aw syajaratan, kalau seandainya kalian menemui ya, pohon sidroh atau pohon apa saja yang suruhan nasu, yang mana pohon itu dituju oleh manusia, wa yu'azzimunaha, kemudian diagungkan oleh manusia, wa yakuna al-qur'a wasyifaa, kemudian manusia mengharapkan keberkahan dan pengobatan, kesembuhan pada karena pohon itu, karena keberkahan pohon itu. Min qibaliha, dari disebabkan oleh pohon itu lah, gitu ya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Ya yadribuna biha al-masamir, dan mereka menancapkan paku, karena masamir itu yang dari sebagai paku, wal khiraqa, kemudian sesuatu yang kayak kain, gitu ya. Jadi orang-orang di masa beliau seperti itu yang menggunakan pohon, kemudian pohon itu ditandai Pak ya, dengan ditancapkan paku dan kain seperti itu. Maka pohon yang seperti ini ya, itulah yang dikenal dengan istilah persis dalam hadis tadi ini, fa'iyyan zatu anwatin. Maka itulah pohon zatu anwat, pohon yang dianggap keramat untuk digantungkan sesuatu. Karena paku yang ditancapkan supaya gantungkan sesuatu. Faqta'uha, maka kalau kalian lihat pohon yang seperti itu, ya dipotong aja, ditebang aja. Kenapa? Karena akan dilakukan isyrikan di pohon yang seperti itu. Nah, ini kata beliau. Qala al-Hafidz Abu Syamah Asy-Syafi'i, berkata Al-Hafidz Abu Syamah, ini salah seorang ulama bermazhab Syafi'i, namun dia punya buku tentang bid'ah. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah tempo dulu mereka sangat perhatian terhadap perkara bid'ah, sehingga beliau punya kitab fi kitabi al-bid'ah wal hawadits. Al-bid'ah jamak dari bid'ah. Bid'ah itu bentuk tunggal. Bid'ah satu ya, kalau bid'ah banyak ya. Wal hawadits, ya, dan kejadian-kejadian, ya, perkara-perkara lalu. Kata beliau, kata Abu Syamah al-Imam Al-Hafidz Abu Syamah Asy-Syafi'i ini mengatakan, wa qad ammal ibtila'u, ya, musibah telah ya meliputi kebanyakan ya kaum muslimin, telah menimpa kebanyakan kaum muslimin, telah menyeluruh. Bitazini syayatina, berupa ya hasutan syaitan, sehingga syaitan menghasut ya orang-orang yang beriman dengan menghiasi perbuatan mereka yang jelek. Dengan tazyin ini godaan syaitan berupa hiasan-hiasan syaitan terhadap perbuatan buruk sehingga dianggap baik. Lil amali, bagi orang-orang umum. Ammah itu ya lawan dari khassah. Khassah itu ulama ya, pelajar ya. Tapi kalau ammah itu orang awam, orang umum. Apa yang dilakukan oleh orang umum di zaman Al-Imam Abu Syamah ini? Takhliqul haytan, mereka menciptakan, membuat dinding wal amad ya, dan tiang-tiang. Jadi mereka bangun dinding-dinding ya Pak ya. Ya. Kemudian tiang-tiang, namun dinding yang mereka buat, tiang-tiang yang mereka buat itu bukan dinding sembarangan. Itu dinding mereka yakini punya keramat ya, berkahomah ya. Seperti ya orang-orang, sebagian orang ada yang membuat kain putih Pak. Kalau kata teman saya pernah dakwah di Gunung masih ada ya di antara orang-orang Islam KTP-nya gitu ya, namun masih mengamalkan tradisi budaya lama dan lebih dekat dengan Islam kejawen. Jadi masih ada kata mereka itu pohon-pohon itu dikasih kain putih, kemudian pada waktu tertentu
mereka ya memberikan sesajen, karena pohon itu dianggap keramat. Itu terjadi juga di masa beliau. Sebagian orang, ya, orang-orang awam melakukan itu. Mereka buat kayak dinding-dinding, ya, tiang-tiang. Ini bukan tiang biasa kan. Fayaf'aluna dzalika, maka mereka melakukan hal itu. Wa yuhafizuna alaihi, dan mereka jaga betul. Mereka pelihara dinding yang berkata keramat dan tiang-tiang sakti. Mereka ini kaum muslimin, ya, masih Islam agamanya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Ma'at-taqi'ihim wa rahidallahi wa sunanahu. Mereka sangat percaya kepada perkara tahayyul seperti itu, namun mereka menyia-nyiakan ya perkara-perkara fardu, perkara wajib. Salat wajib mereka sia-siakan. Tapi kalau bagian ya ngasih sesajen semangat kali gitu kan. Ya, dan sunnah, apalagi sunnah ya, mereka tidak perhatikan kata beliau. Wa yaquluna, dan mereka menganggap annahum mutaqarribuna bidzalik. Mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan menganggap keramat dinding-dinding atau tiang-tiang yang mereka buat tersebut. Summa yatajawazuna hada, sehingga ya kemudian melampaui batas mereka. Tidak hanya sekedar mereka ya menganggap itu keramat ya, dinding-dinding itu ya, tiang-tiang itu ya, sehingga sampai kepada batasan ilahan yang mereka agungkan ya dinding-dinding tersebut. Waqa'atil amakin ya, yang mereka letakkan ya pada tempat-tempat yang dianggap keramat. Jadi tempat yang dianggap keramat itu dinding mereka, Pak. Kemudian mereka katai dengan dipancang tiang-tiang. Dan jadilah itu mereka agungkan fi qulubihim ya, di hati-hati mereka. Mereka anggap itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Seperti itu tuh Pak ya, kelakuan orang-orang awam. Ini di masa beliau ya, orang yang kurang ilmu dan pengetahuan terhadap syirik. Dan ini pernah kami alami sendiri Pak, ini mungkin sharing saja pengalaman kita. Ini sering kami sampaikan pengalaman ini. Mungkin pernah kami sampaikan, mungkin pada waktu-waktu yang telah lalu Pak ya, pada pertemuan yang sebelumnya mungkin memurojaah ya. Jadi kisahnya seperti ini Pak. Saya dulu saya pernah ikut kakak ya, abang. Jadi abang saya itu punya proyek ya. Jadi proyeknya itu Pak di daerah Sabah itu, lewat dari ya, tepatnya di Bendahara. Pernah dengar Pak ya? Jadi Bendahara itu cukup jauh juga Jamal ya. Jadi proyeknya Pak proyek irigasi ya. Waktu itu abang itu kan dapat proyek buat perairan, kayak buat parit-parit Pak ya. Karena di daerah di situ Pak, daerah parit-parit seperti itu. Jadi satu ketika Pak, saya diajak teman itu melangsir minyak. Jadi minyaknya itu kayak di Sungai Matahari, tapi di tengah-tengahnya Pak agak jauh, sekitar 1 jam pakai pompong itu ya, pakai ketek ya, sekitar 1 jam. Jadi pada saat kami pergi melangsir minyak itu ada suatu tempat Pak, suatu titik yang qadarullah anggotanya ada juga orang asli situ gitu. Pak ya, kalau kita sampai di tempat itu nanti ya, itu kita harus permisi ya, kita harus jangan banyak ngomong itu angkel itu banyak sampai takutnya. Waktu itu saya ini Pak ya, subhanallah ya, menurut saya kenapa orang itu kok takut kali di tempat itu, sama Allah aja gak takut bilang saya. Kenapa? Mereka gak sholat ya. Padahal yang lebih ditakutnya Allah gitu ya. Gimana orang tahu saya nggak takut sama Allah, nggak sholat gitu ya. Orang nggak sholat nggak takut sama Allah gitu. Ya, karena ancaman Allah itu berat sekali bagi orang yang nggak sholat. Neraka, celaka. Fawailul lil musallin, orang yang sholat aja celaka kan. Karena makna wail itu diantaranya taubih itu kecaman.
kecelakaan, ya kan? Ada juga ulama yang menafsirkan Wail itu adalah salah satu nama lembah di neraka jahanam. Ada namanya lembah Wail. Sehingga ada dua terjemahan apa? Fawailul lil musallin. Satu terjemahannya celakalah. Terjemahan yang kedua neraka Wailah. Karena nama Wail itu itu disebut dalam hadis sahih. Nama satu lembah khusus bagi orang yang sholat, yang lalai, apalagi nggak sholat, na'udzubillahi min dzalik. Maka ya luar biasa. Teman-teman itu kok takut kali gitu Pak ya? Oh karena saya nggak bisa, biasa aja, nggak bisa seperti itu ya, itu bahaya bukan ini, itu angker pada begini lah ya. Ini seperti itu Pak ya, ya na'udzubillahi, ya kalau lebih takut kepada makhluk. Taruhlah ada jin, Pak ya. Kita meyakini adanya jin. Sesakti-saktinya jin itu lebih hebat Allah nih. Kenapa tidak takut sama Allah? Iya kan? Allah itu bisa menghancurkan, bisa mencabut nyawa jin itu gitu ya. Kenapa tidak takut sama Allah? Ya. Yang paling mirisnya Pak, ya na'udzubillah, ya kan? Orang itu minum pula ya. Iya. Iya bawa minuman keras, ya. Itu apa? Lupa saya minuman apa ya. Saya kesal ya ngapain orang tidak sholat minum lagi, kasihan gitu ya. Kesal benar-benar bercampur dengan iman, tapi giliran perkara tahayyul takut banget gitu ya. Iya, takutnya Pak ya, cemasnya ya kan. Wah itu bahaya nanti itu bagi dia. Kejadian ini banyak cerita mereka apa takutnya. Saya bilang kalau Allah tidak mengizinkan dia makhluk yang ada di sekitar kita, ya insya kita aman. Iya jangan takut, dia ngapain takut gitu ya? Ya ini ada kita kan punya Allah, ngapain takut dengan masalah? Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini termasuk ya contoh real dalam kehidupan kita ya. Orang-orang yang lebih mengkeramatkan ya sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan Syekh Abu Syamah Asy-Syafi'i. Fayu'azzimuna, lantas kemudian mereka mengagungkan tempat itu Pak ya, tempat-tempat yang mereka sakti. Wa yarjuna syifaa, dan mereka mengharapkan kalau mereka sakit ya Pak ya, mereka mengharapkan kesembuhan. Dan itu terjadi juga Pak, saya sampaikan di kampung ayah saya. Jadi ayah saya itu orang Sumba, tepatnya Pesel, pesisir selatan, tepatnya lagi di Kecamatan Batang Kapas. Nah, tepatnya lagi di desa ya Teratak Kempati. Jadi di Batang Kapas itu Pak ada dua istilah. Ada namanya Ampe Kotomudi, Ampe Kotoidi. Karena kampung ayah saya ini ya di yang paling terpencil, nah itu termasuk Ampe Koto Mudia gitu ya. Mudia itu mudik ya kan. Jadi ada 4 koto di situ ya. Ada 4 koto ilir, bagi ilir ada 4 koto mudik. Ayah saya kampungnya kalau Bapak main ke Batang Kapas itu tanya aja. Di mana sih kota ya Taratak tempat dia. Kita orang itu. Jadi di desa itu ada gunung yang keramatkan Pak. Namanya Bukit lah gunungnya, namanya Bukit, orang sebut Bukit, namanya Bukit Mulidan. Ya. Jadi bagaimana keyakinan sebagian masyarakat yang kemudian masyarakat telah diberi pengetahuan hidayah oleh Allah meninggalkan keyakinan yang sebelumnya. Jadi sebagian masyarakat meyakini Pak, bukit itu bisa mengabulkan permintaan. Contoh, kalau ada orang yang lama nikah nggak punya anak, pergilah ke bukit itu, lepaskanlah niatnya. Nah, kata orang situ bahasanya malape nazar. Ya. Setelah kita bahas dalam kita nggak boleh bernazar kepada selain Allah. Itu bentuk itu. Terkadang masyarakat tidak paham, tak tahu. Ya. Karena kami sudah praktek, kami sudah masuk ke dalam ya, ke desa yang paling ujung di Jangka. Namanya apa? Tempat. Ya ranah tempat. Ketika kami bahas yang bernama sosial, memang mereka tak tahu, kami tak tahu Pak Ustaz ibu-ibu itu. Bahkan ada bapak senang sekali dia.
sampai dia minta, Pak, kami minta testimoninya Pak, ya, bagaimana tanggapan kami dakwah di sini, sampai nangis ya, apa yang bisa sampai, Masya Allah, ya. Kami selama ini tidak tahu ini, kami selama ini tahu gitu ya. Tapi kebiasaan ini memang kami lakukan tanpa tahu gitu. Itu tradisi kebiasaan, itu ternyata nggak boleh gitu. Iya, tentang zina, tentang malu, dan di situ ada memang kuburan juga. Nah, jadi ada kuburan yang juga dianggap keramat Pak. Dan orang sisi itu minta memang ke kuburan itu, minta. Itu mengapa dari yang ikut pengajian itu. Bahkan ibu-ibu itu semangat betul, Pak, Masya Allah, Pak Ustaz, kami jauhkan Allah itu dari ya Allah nggak boleh gitu, ya Allah, ngomong bahaya sedikit. Baru tahu ibu-ibu ngomong bahaya sedikit, ya ngomong bahaya. Nabi aja 13 tahun di rumah membahas menunjukkan bahayanya perbuatan syirik tersebut ada yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Memang orang banyak nggak tahu, ya. Iya. Ya, maka tugas kita yang tahu kita sampaikan dengan cara yang hikmah, bijaksana, lemah lembut. Mudah-mudahan ya kita diberi hidayah Allah untuk senantiasa mentauhidkan Allah sampai ajal kita datang. Kita berharap kepada Allah ketika ajal kita datang kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, wa yarjuna syifaa limardhahum. Jadi mereka itu mengharapkan kesembuhan pada tempat keramat supaya orang-orang yang sakit itu sembuh. Wa qada'a hawaijihim, dan supaya menunaikan hajat-hajat kebutuhan keinginan mereka. Bin nadri laha, sama betul Pak ya dengan kampung saya, dengan bernazar kepada itu. Iya. Bahkan sebelumnya Pak, kami dulu pernah juga dengan Ustaz teman kami ya, Ustaz Nefri namanya. Beliau sekarang imam di Qatar sudah 10 tahun lebih gitu. Jadi pas pulang kampung Pak, kami pernah pergi ke daerah pesisir juga, ujungnya Pak, ke Indrapura. Kalau kata orang bilang Indrapura, kalau bahasa Indonesia Indrapura gitu ya. Jadi di situ Pak ada rumah adat, rumah ratu mereka, karena itu ada kerajaan. Nama rumah adat itu Pak, rumah adat Siti, ya lupa. Bukan. Iya, aduh ya Allah, lupa ya. Ya yang dia yang di Indrapura itu Pak. Iya, lupa saya Pak. Pokoknya Pak di situ di tempat itu Pak banyak orang yang diminta juga, alhamdulillah. Keinginannya Pak kami sudah dialog langsung kepada juru kuncinya. Keyakinannya Pak, mande rubiah maksudnya. Mande rubiah. Jadi keyakinannya Pak, mande rubiah itu Pak, dia itu menitis gitu ya ke keturunannya. Jadi mande rubiah itu orang lama gitu ya. Nah sekarang kan ada keturunannya. Jadi mande rubiah yang udah meninggal, rohnya itu kan katanya dia diwariskan ke keturunannya, dan rohnya sakti. Apa kesaktiannya Pak? Bisa sebagai mengabulkan doa, sebagai wasilah gitu ya, untuk mengabulkan doa orang yang berkebutuhan, orang yang punya kebutuhan dan hajat. Itu langsung Pak kami jawab, kami tanyakan ke suaminya, ibu. Tapi kalau kami waktu itu ingin menemui Made Rubiah, ingin mengasih apa namanya itu nasihat gitu ya, tinggalkan cara itu. Karena juga itu Pak faktor uang, karena orang yang datang situ ngasih uang. Di situ juga mereka itu berang untuk meninggalkan kebiasaan itu. Karena mereka dapat uang. Namun mereka itu sekarang berlindung di bawah cagar alam. Seolah itu adalah budaya, adat, namun syirik yang tersembunyi. Banyak sekarang syirik sekarang Pak, mereka punya landasan hukum. Nah, maka kita nggak bisa juga, kita bisa melanggar hukum juga kalau terlalu frontal. Kita hanya bisa sifatnya negosiasi, sifatnya nasihat, gitu kan. Kemudian berdiskusi gitu ya. Dan ketika kami dialog sama suaminya nggak ada sama sekali hujahnya. Dan bahkan kami di waktu itu mendapatkan info betul-betul syirik gitu kan.
Karena keyakinan itu dia meyakini mandiri rupiah yang ada sekarang itu adalah titisan. Kan sudah bertengah jauh dari Islam, kan ada. Ya kan, orang yang sudah meninggal itu nggak bisa lagi roh penyertaannya, rohnya itu jin. Ya kan, dipermainkan oleh jin. Jin yang bisa katakan dan tempatnya angker betul kalau masuk kan banyak kesat jinnya. Bahkan ada ruangan khusus mandiri rupiah tempat ritual khususnya. Karena di waktu itu kan dia langsung ketemu katanya sama roh mandiri rupiah asli. Itu masih ada kayak di masyarakat kita. Disinilah tugas kita Pak, menyampaikan tauhid. Ini nggak sesuai dengan agama kita. Ini nggak sesuai dengan akidah dan keyakinan umat Islam. Ini merusak tauhid, merusak keyakinan. Dan kemarin juga Pak kami pernah ke daerah Bangkok. Itu juga Pak masih ada juga masyarakat buat acara apa namanya yang tolak balak gitu. Namun dengan bentuk apa sedekah bumi. Ngapain sedekah bumi? Kalau seandainya ingin syukur ya dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang mengandung kesyirikan. Ya seperti mereka diniatkan itu supaya kalau enggak kita di perahunya Pak, ya kan, kemudian perahunya itu ditenggelamkan. Banyak sekali pelanggaran oleh syirik. Kemudian juga di situ ada unsur israf, tabzir, menyia-nyiakan harta. Ya kan, dia kambing itu Pak ditaruh di ini dalam perahu kemudian ditenggelamkan. Pencemaran air. Itu apa? Itu kan bukan tradisi Islam. Bagusnya kambingnya disembelih buat ngasih anak yatim, ya kan? Apa pahala itu. Kemudian pisang ditenggelam juga, pisang beras dimasukkan itu, ya. Dan itu kayak festival gitu Pak ya. Itu nggak benar gitu, festival budaya seperti itu. Budaya itu boleh, Islam tidak anti budaya enggak, namun budaya yang tidak melanggar syariat. Makanya ada papan pimpinan supaya ada besar syarat. Itu harus seperti itu. Adat itu harus sesuai dengan syarat. Syarat itu bersama kita bukan sesuai dengan kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau dalam pasal pimpinan ya kan, syarat mengatur ada memakai. Itu maksudnya apa? Ya. Agama yang menetapkan ketentuan, ya. Kemudian praktiknya baru ada. Jadi ada ini sesuai dengan agama, bukan ada tradisi-tradisi yang jahiliyah, ya, yang tidak sesuai dengan Islam. Seperti itu hadirin ya, dimuliakan Allah. Terkait juga dengan tabarruk seperti itu ya. Sekali tabarruk juga mengantarkan atau merumuskan ke dalam perbuatan kesyirikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena sudah jam 8 ya. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.